1 jam kita akan belajar teknis. Ini simpel sekali, tapi membuat perbedaan. Ini paling pahit ya. Kira-kira saya buka dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara paling worst, cara paling terburuk yang akan terjadi. Seburuk-buruknya yang kita lakukan itu minimal menghasilkan 4 bulan kemudian itu 18.350.000. 4 bulan kemudian. Kira-kira kalau kita berkarir secara profesional 4 bulan bisa nggak penghasilan sampai 18 juta? Dari seorang karyawan profesional menuju ke angka 18 juta membutuhkan waktu berapa lama? Itu mungkin levelnya manajer ya? Manajer berapa lama karirnya Pak Yudi? 4 tahun lah ya. 4 tahun. Ini simpel kok. 4 bulan. Tergantung dari rasio kita. Kita ini memiliki rasionya masing-masing. Mungkin saat ini, di saat Kak Rehana berbicara tentang bisnis 12 kepada banyak orang dengan niat yang baik, dengan tujuan yang mulia, rasionya 10 banding 10 orang diceritakan 9-nya gabung. Yang satu menolak. Tapi bagaimana dengan rasio kita? Saya buat saja rasionya 10 banding 1. Betul aja. Ini rasio terburuk 10 orang yang kita cerita, satunya gabung. Ini gue coba-coba gimana caranya. Oke. Sebelum masuk ke ranah sini, Anda harus kuat dengan rumus 4D yang dulu pernah saya sampaikan. Yang pertama apa? Pastikan Anda memiliki niat yang bagus dalam menjalankan usaha. Karena tipe-tipe orang yang akan berhasil dalam menjalankan bisnis, apapun, dimulai dengan niatnya. Niat itu kita alasan, niat itu kita tujuan. Apa tujuan saya berbisnis? Apa alasan saya berbisnis? Caranya belakangan, Bu. Caranya belakangan, fahamnya belakangan. Niat aja dulu. Niatnya apa nih saya usaha? Oh bismillah saya usaha itu untuk mengangkat keluarga saya. Mengangkat derajat keluarga saya. Itu silahkan. Buat sesuatu hal yang memang kejadian nyata yang menghadirkan emosional tertentu bagi diri Anda. Karena ada orang ingin karena masa lalunya kelam. Mungkin dulu dia orang tuanya sakit, dia bawa ke rumah sakit, ditolak kanan kiri karena dia nggak punya uang. Itu membuat dia tertanam dalam dirinya, suatu hari nanti saya akan sukses karena saya tahu nggak enaknya jadi orang gitu ya. Itulah ya bahasanya. Yang kedua apa? Disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin simpel aja. Kita sudah dilatih sama agama kita untuk sholat 5 waktu. Melatih kita bahwa agama itu hadir untuk menjadikan pribadi kita yang taat dan patuh dengan istiqomah. Taat, patuh, dan istiqomah. Sama juga dalam berbisnis. Kok posting seminggu nggak ada yang beli ya? Ya udah posting aja. Kok kita ngajak orang bisnis nggak ada yang join ya? Ajak aja. Kenapa kita berat dalam menjalankan usaha? Karena kita fokus kepada transaksi. Kita memang membutuhkan angkanya sebagai hal yang relevan dalam usaha, yaitu apa? Bisnis itu profit titik. Bisnis itu mencari keuntungan. Hakikat dalam berbisnis, apapun kata-katanya, ujung-ujungnya adalah yang paling fundamental, bisnis itu menghadirkan keuntungan. Kalau bisnis menghadirkan kerugian, yakin nggak ada yang mau bisnis. Tapi bisnis itu punya 2 kemungkinan. Berpotensi rugi dan berpotensi untung. Dua-duanya punya kata potensi. Nah berarti, niat kita dalam berbisnis tentunya arahnya kemana? Rugi atau untung? Untung. Oke. Tentunya harus kita lakukan dengan algoritma disiplin. Bagaimana cara disiplinnya? Sama seperti lakukan ibadah. Lakukan tuh. Jam 6 kita posting, ya posting. Bisa tiap hari Anda terima broadcast saya? Tiap hari. Disiplin. Mau dibaca nggak dibaca? Bodo amat. Emang gue pikirin saya niatnya bantu. Nyampe Surabaya pada saat saya pindah ke Kota Malang, itu ada satu orang seakan-akan dia mau memeluk saya. Nangis. Dari air mata dia cuma bilang apa? Sadam maafin ya. Aku Sadam nggak pernah malu. Terharu. Kok Sadam bisa sih? Kebel banget hatinya mau terus WA ke saya. Karena saya ingin karena respon. Mau saya datang dimuliakan nggak dimuliakan, mau saya datang dicuekin, saya datang mau bantu, titik. Itu aja Kak Yunita. Kita datang mau bantu, percayalah. Saya pernah merasakan yang namanya sakit hati dicuekin sama mitra-mitra.
Karena saya juga manusia, human being loh ini. Cubit, sakit. Pernah ngerasain sakit hati, Pak Yudi? Wah, ini rese mitra usaha nih. Dibantuin kok nggak mau gerak-gerak. Pas giliran mau dibantuin, kok cucu-cucunya berkembang. Mitra usaha saya yang langsung mana? Dalam hati saya merasa sakit hati. Setan mulai menyerang tuh. Negara api menyerang ke diri saya tuh. Satu malam, saya memikirkan itu, sambil buka laptop, bikin materi. Saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya cuma ngomong gini, ya Allah. Kan kau yang berjanji, kalau saya mudahin urusan orang lain, kau pasti akan mudahin urusan saya. Karehana, agen yang mati 1,5 tahun muncul lagi. Namanya Pak Arif. Omsetnya, dia akad usaha lagi, omset langsung 130 juta. Gak dia apa-apain. Saya cuma arahin via telepon. Aja bang, gini aja bang. Prosesnya begini aja bang, karena dia pengusaha kan. Nanti buat polanya begini aja, jalan. Sampai dia minta, coach boleh gak kita? Oh boleh. Kamu tuh. Dia akad agen 25 juta cash, omsetnya 43 juta. Ibunya di tempat datang. Ngelihat SR12. Aktivitasnya penyuluhan sosial. Karena baru saja purnawirawan. Dia bilang, "Doh, mama transfer sekarang 3,5 juta, mama akad agen. Akad sub agen. Pokoknya aku nggak mau ke Jakarta, aku tetap tinggal stay di di Semarang. Karena mama mau bantuin masyarakat Semarang. Mama kalau diem aja di rumah, mama sakit. Apalagi mama ke Tangerang rumahmu. Mama nggak ada yang kenal. Mendingan mama bantuin masyarakat di Semarang. Omsetnya, bulan ini. Apa? Bulan ini. Nggak diapa-apain. Berarti apa? Masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Pada saat saya melakukan kedisiplinan, bantu orang, itu setan menyerang tuh negara api tuh. Yang bener aja, masa lu bantuin Iva mulu, kan nggak datengin duit sama buat lu kok lu dam gitu. Setan tuh ngomong, masa kamu bantuin Rehana mulu, mitramu mana yang kamu bantuin? Ngapain kamu bantuin Yunita? Udah jauh-jauh ke Bogor, ngapain bantuin dia? Udah jauh-jauh ke Surabaya, buang duit lagi, ngapain kamu bantuin dia? Udah lillahi ta'ala aja udah. Allah hadirkan tanpa Kak Re. Pada saat kita investasi, saya begini nih investasi nih. Niat saya nolong, mau ada yang dengerin saya, nggak dengerin saya. Niat saya mau bantu, mau punya duit. Saya bicara bukan sama pembicara. Anda bicara sama praktisi. Dan saya profesional coach. Saya bisa mendetailkan bisnis relevan atau enggak itu bisnis. Kami belajar itu dan kami berpraktik itu. Kasih kami sendiri. Sehingga saya katakan bisnis S12 apa? Rasional. Jadi jangan harap naruh duit 5 juta, setahun kemudian jadi Pajero, diem-diem aja. Oh tidak ada. Ada. Di SR12 tuh beli mobil cash, diem-diem aja. Di SR12 tuh beli rumah, diem-diem aja. Di SR12 tuh diem-diem aja. Ada yang profitnya di atas 500 juta, diem-diem aja. Santai aja, relax. Kita nggak bisa flexing. Kenapa? Karena kami usaha. Hasilnya beda-beda setiap orang. Bergantung dari apa? Timsnya, niat dan alasan yang mulia. Prosesnya, ntar belakangan. Setelah yang kedua apa? Nanti mentor dan leader Anda akan memberikan how to-nya, prosesnya. Dilakukan dengan disiplin. Caranya bagaimana lakukan dengan disiplin? Kita cek rasionya. Pak Yudi dalam bercerita bisnis SR12 niat ingin menolong orang, persentasenya berapa persen? Rasio dirinya berapa persen? 10:1 atau 10:0? Atau 10:9? Bergantung semua dari apa? Dari sini nih. Kita niat usaha untuk apa ini? Biar punya duit 10 juta. Itu bagus niatnya. Tapi ada nggak niat yang lebih mulia? Kalau kita sedekah 1 juta, ngarep diganti sama Allah 10 juta. Atau kita sedekah ngarepnya minta ridha Allah. Mana yang lebih tinggi? Ya Allah. Karena kalau ridha Allah nilainya unlimited toh. Sama dengan rasio ini akan menggugurkan aktivitas kita. Contohnya tadi Karyana bilang, waduh nggak posting, udah posting kok nggak laku-laku. Ya niatnya angka doang. Coba kalau kita niat usaha, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Uswatun hasanah kita bersama, Rasulullah SAW itu berdagang, harapkan ridho darimu. Hamba mengikuti jejaknya untuk ibadah. Karena hamba niat menolong sesama. Usaha saya. Tujuan saya menghadirkan uang, jumlah ini profit yang akan engkau amanahkan kepada saya ya Allah. Karena hamba niatnya ingin memuliakan orang-orang yang hamba cintai. Tangan saya, derajat keluarga, ya Allah atas izinmu saya akan angkat ya Allah. Di tangan saya, yang biasanya kami punya anak 3 naik motor panas-panasan, insya Allah saya redo, saya ikhlas, saya yang belikan mobilnya ya Allah. Walaupun saya ibu rumah tangga. Beda kan? Mintanya mobil juga. Ini caranya beda.
Nah kita mintanya apa? Fokus ke angka, jadi capek. Kita fokus ke angka capek. Udah lillah tapi clear. Kita sholat lillah tapi clear, zuhur 4 rakaat. Ada acuannya, ada angkanya, satuan ukurnya. Mana ada zuhur 1 rakaat? Kagak ada. Sama kayak bisnis. Dreamsnya clear, angkanya juga harus clear. Tadi yang minta siapa? Yang minta mau lunas, suka nolongin orang. Nolongin orang berapa? Berapa orang yang mau ditolong? Berapa jumlah kuota per bulan untuk lunasin temennya hutang? Sehingga apa? Narasinya itu hanya di dunia. Kenapa narasi di dunia? Dia nggak clear tuh. Berapa orang yang mau saya tolong? Saya muliakan orang tua. Yes, Zaki mau muliakan orang tua. Seperti apa? Mau umrohin, mau hajiin, ada angkanya. Hingga otak kanannya berimajinasi untuk mewujudkan, otak kirinya mendetailkan dalam bentuk ranah ikhtiar. Sama kayak kita minta sorga, jannah firdaus, sholatnya kan detail tuh. 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dia nggak detailkan, sehingga apa? Ambiar. Ini disebut dengan disiplin. Agama sudah menjelaskan ini. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa Allah lebih suka kalau kita itu ibadah tuh istiqomah. Jangan hari ini tahajud 11, besok 0. Sebulan 0. Nah, kalau mampu 2 aja. Tapi rutin. Lama-lama kita ya. Disiplin ini apa? Dalam rangka ranah ikhtiar. Mewujudkan dreams, tujuan target kita. Kalau dreamsnya nggak jelas, Bu, ini semua ambiar. Karehana mau punya. Nah, lebih lucunya nih, kaum modern yang tersesat di jalannya, dia bikin dreams dalam bentuk tekanan. Apa itu? Cicilan. Gua kalau nggak punya duit 3 juta, gua nggak bisa bayar utang, mobil gua diambil. Tekanan kan itu. Itu dibikin tekanan dalam hidupnya. Gak apa-apa, dia belum ada ilmunya, gak apa-apa, it's okay. Sekarang kita ubah lagi. Kita mau bikin tekanan apa dalam hidup kita sekarang? Mau dibikin cicilan per bulan? Jangan ada hutang di antara kita. Clear. Jadi apa? Kalau masalahnya kita nggak meyakini, kita tidak ada tekanan. Kalau nggak berangkatin umroh mama gimana? Ya nggak apa-apa. Oh nggak akan. Nggak akan sampai tuh. Nggak akan sampai. Makanya apa? Konyolnya kita, karena otak kanan, otak kiri kita nggak seimbang, otak kanan imajinasi, kirinya nggak jelas. Otak kiri ini kan detail. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 3, dan selanjutnya. Otak kanan imajinasi tinggi, kirinya nggak clear. Makanya kita butuh yang namanya direction, guidance, penunjuk arah. Siapa dia? Ada mentor. Enaknya di SR12 tuh itu, Pak. Bahkan udah jadi distributor pun, waktu saya terbatas untuk mendampingi Kak Yunita dan Kak Rehana. Tapi dibantu sama SR12, Pak. Ada Sales Business Development SR12 membantu Kak Yunita dan Kak Rehana untuk mengembangkan bisnis. Jadi enak jadi distributor tuh. Nggak 100%. Aktivitas seperti ini belum tentu sebulan sekali ya, Mam Yunita ya. Kenapa? Ada SR12 yang membantu. Ayo Bu, mana lagi Bu? Udah Bu, saya bantu. Yuk kita ke apotik, kita presentasi. Bantuin SR12. Enak banget ini bisnis. Bener enak banget. Karena apa? Anda knowledge-nya nggak banyak, nggak apa-apa. Asal impiannya kuat. Terbukti SR12 ada neni-neni Bu Rohma ya di Surabaya. Itu omsetnya 400 juta bulan lalu. Itu neni-neni cuma main WA doang. Kerjanya apa? Silaturahmi kanan kiri. Mana apa? Rasio yang dia mainin. Saya cerita ke banyak orang, saya mau nolong banyak orang, mau bisnis nggak, mau sampai kapan hidup, kita jualan yuk, kita dagang yuk. Hasilnya tergantung masing-masing berbeda. Saya lagi ke Malaysia, Pak, omset saya belum nyampe 100 juta sebulan ya. Omset pribadi saya, omsetnya udah 300 juta. Wih, Bun, keren nih. Saya tanya, saya pepet, saya ambil hikmahnya. Saya mau ambil berkahnya beliau. Bun, saya beliin makanan, kita ngopi bareng. Bun, gimana aktivitas? Mas, saya mah gaptek. Mas udah tahu, lihat aja saya. Berapa? Saya 58 tahun. Bapak lebih muda daripada saya. Jualannya kemana? Yang jualan brokoli, cabai, saya jualan barin pemilku, barin produk best seller, saya jelas. Kerjaan saya tiap hari silaturahmi 3 rumah. Setiap hari 3 rumah. Karena cuma lakukan. Marketplace saya nggak paham, Facebook saya nggak paham. Apalah itu teman-teman kayak Mas Adam, saya nggak paham. Ya hanya itu Pak yang dilakuin. Tapi apa? Yang menggerakkan dia Pak.
Kapan waktu saya share di Blasting, utangnya ratusan juta lunas melalui baru beli S12 Pak Yudi. Dreams, jangan-jangan dreams kita nih nggak kuat nih, kita nggak clear. Saya mau memuliakan orang tua saya, iya muliakannya apa do? Cuman senyum doang, cuman puji-puji doang, cuman nurut doang, itu bagus. Tapi kita punya kesempatan sesuatu yang lebih baik. Apa itu dia? Orang tua kita yang sudah tiada, apa nih wasilah untuk mempersatukan kita nanti di jannah? Bangun masjid, wakafin atas. Bahkan guru-guru saya bilang orang-orang yang telah tiada itu sebenarnya tidak tiada. Dia melihat kita di dunia TV dalam yang berbeda. Aku lagi lain ya. Kita tinggal buat tuh legacy. Kita ada amal jariah dari anak kita. Oke. Action, kita butuh yang namanya mentor. Yang keempat ini adalah dedikasi. Dedikasinya apa? Ya sibuk kok malu-malu sih jualan. Yang aja saya lagi usaha distribusi herbal skincare. Kan kalau saya usaha SR12 kenapa? Kan biasanya kita akan ketemu nomor 4 sama nomor 5 kan tuh. Yang udah nolak, tambah lagi kita ketemu yang 5, julid. Wah elah, Bang Yudi. Maha etah teh dari mana? Kok jadi dagang beginian gitu. Ya alhamdulillah kok berkah gitu. Banyak teman. Lagian ini dagang. Apa salahnya kalau saya dagang? Halal, produknya komposisi lokal, punya alam negeri, kebanggaan Indonesia. Daripada kita mah pakai mandi, pakai produk-produk istri will kan, lain kita pakai itu. Saya pakai ini. Ternyata ada bisnis sih. Teman saya Bunda Leni dari modal 500.000 stok barangnya udah 3 jutaan. Alhamdulillah tuh saya punya mentor namanya Bunda Rehana, kita pakai modal omsetnya jutaan. Saya punya mentor namanya Bunda Yunita, modalnya hanya 3 juta tapi sekarang omsetnya udah di atas 150 juta. Itu bisa sharing hal seperti itu. Real kan dicubit juga sakit itu kan Pak. Bukan oke. Dedikasi ini adalah dedikasi ini mencerminkan Anda berbisnis apakah Anda akan diterima sama orang atau tidak. Bagaimana melatih dedikasi? Dengan cara Anda mempelajari produk dan sistem bisnis. Anda yang belum clear tentang sistem bisnis, tanyakan kepada Kak Rehana dan Kak Yunita. Jadi saya di sini hadir untuk memberikan ilustrasi angka. Hidup itu akan gagal saat kita gagal merencanakan, Bu, Pak. Tapi di saat kita merencanakan dengan baik, kita udah menuju setengah perjalanan kesuksesan. Setengah baru kita rencanain, itu udah siap berhasil kita. Ya kita punya role model nih, role model. Ibaratnya kita berpacu kuda tuh, pacuannya udah kita buat dulu sebelum kita berlari. Ya kita tahu harus kecepatan berapa bisa mencapai 11 detik dari garis start. Harus seperti apa, kemampuan kuda kita siap atau enggak, beban saya terlalu berat nggak untuk kuda saya. Nah itulah yang menjadikan perencanaan itu membuat Anda berhasil. Nah caranya perencanaan kita bagaimana strateginya? Kita sudah sepakat bahwa di sini semua sudah menghasilkan omset 1 juta per bulan dan menyatakan gampang. Oke, kita dari hal yang aja. Kita akan mengajarkan berbagi hasil. Bisnis SR12 hakikatnya adalah penjualan dan pembinaan. Hakikat pembinaan itu adalah silaturahmi. Bagaimana kita bersilaturahmi adalah bagaimana kita menumbuhkan orang lain. Memuliakan orang lain dengan mengajak mereka bertumbuh. Dengan cara apa? Berdagang bersama. Berdagang bersama-sama. Tapi berdagang yang bagaimana? Berdagang yang diarahkan. Berdagang yang diarahkan. Kita ketemu mitra usaha yang tanpa modal, yang punya keterbatasan modal, kita mengatakan hal-hal seperti tadi. Ya Allah saya yakin rasionya akan tembus sampai 10:9. Tapi diawali dengan rasio 10:1. Karena apa? Awal-awal mungkin kita akan belajar yang namanya berbicara untuk mengajak orang lain berbisnis. Itu ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ya ngomong 5-5 bulan, 4 bulan saya aja. Gak apa-apa, lakuin aja. Nanti lama-lama rasionya naik. Rasionya naik. Presentasi kita akan naik. Yang tidak akan naik adalah kita tidak pernah mencoba. Itu aja. Karena alhamdulillah 2 bulan pertama itu 39 sub agen saya Pak Yudi. Closing. 39 sub agen. Alhamdulillah rontok. Kenapa rontok? Namanya belajar. Benar gak? Namanya belajar. Nah karena dulu
Saya tidak punya mentor yang bisa mendampingi saya setiap hari. Oh, berarti saya harus survive. Karena mentor saya juga punya kesibukan masing-masing. Saya harus aktif. Saya samperin rumahnya. Saya datang lagi ke rumah mentor-mentor saya yang lain. Saya pelajarin bisnis SR12. Saya datengin rumah orang yang omsetnya paling gede se-Indonesia. Saya datengin, Pak. Dan nggak tanggung-tanggung tuh datangnya ke Klaten, Pak. Saya mau tahu. Nah, sih ceritanya tinggal depan sawah. Kayak bener profit 100 juta per bulan. Bahkan Bunda Iva ya, dapat bocoran dari salesnya, sel SR Fitri tembus sampai 900 juta per bulan profit. Rumahnya depan sawah, kita masih ngeliat mall kan. Dia mau ke mall tuh masih ke Solo. Jauh. Jauh. Kemarin saya ketemu sama namanya Bunda Fitri tuh. Orangnya hidup, nyebelin tapi. Karena pendapatannya kota, pengeluarannya deso. Loh, gaji manajernya sama gaji OB saya aja gedean gaji OB saya. Gaji manajermu pinten Mbak Fit. Ya, sama OB gua katanya. Terus dapat makan nggak? Enggak. Lah, OB saya dapat makan di kantor. Gedean saya gajinya. Pendapatannya gedean dia. Itu manajernya, staffnya. Berarti apa? Ada yang salah nih. Ya, introspeksi diri. Ada yang salah sama saya nih, memandang bisnis. Apa? Kurangnya terbuka informasi. Bahkan 2016 ajak S2 saya tolak. Karena yang nawarin saya pakai motor butut, kontrak, yang namanya Rajes sama Helena Marin. Saya lihat dia dong, dia berhasil nggak nih? Ya pakai motornya second lagi, kontrak 2 biji kanan kiri, satu produk tempat tinggalnya. Saya punya rumah, saya udah punya ruko, saya udah punya mobil. Ya saya melihat aja bro, gitu kan. 2020 saya ketemu, la ilaha illallah. 2 cash, Pajero 2 cash, orang tuanya udah diforodain. Masya Allah tuh ya. Itu ceritanya ya, cerita awal saya berbisnis S12. Jadi kalau misalnya ada yang belum serius berbisnisnya, ya nggak apa-apa. Itu pilihan masing-masing. Salah aja sama yang namanya Rajes. Kenapa lu gua nggak terima gitu ya. Karena namanya itulah penyakit orang sombong tuh. Emang enak gitu ya. Saya ngatain diri saya sendiri ya. Oke, caranya gimana? Kita sudah bisa nih jualan 1 juta per bulan. Kita breakdown. Produknya apa? Gomilku, manfaatnya apa? Komposisi apa? Kontennya mana? Siapin di HP Anda mulai sekarang. Bikin folder 1 produk. Yang membuat Anda paling yakin bisnis SR12. Karena di SR12 nggak wajib kita jualan semua produk. Cuma mau Gomilku doang. Oh, bahkan. Artinya apa? Kuasain 1 produk itu. Apa pembeda gold dan strawberry? Strawberry dan vanilla dan coklat. Itu semua komposisinya berbeda. Walaupun 90% sama. Karena dia ada kokoanya yang di coklat. Ada stroberinya, kita harus pahami itu. Sehingga apa? Kita datang ke konsumen, kita mengajarkan mitra usaha dengan solusi. Bukannya kita mau jualan. Bu, ibu kan gula. Gula diabetes. Saran saya, Pak. Karena di sini dia tidak hanya walaupun tak alami. Ini murni, Bu. Dicocok yang kita bisa treatment seperti itu. Karena kita paham produknya kan. Apa yang membedakan? Tadi ada apa aja tuh tentang produk? Posisi, manfaat, pembeda produk dengan yang lainnya apa aja? Apa lagi? Monggo. Siap. Nanti belajar sama Kak Yunita. Oke? Nah, hanya seperti itu. Pelajari produk secara detail. Kita paham. Wajar kalau pada saat kita ke publik, rasio kita 10:1. 10 orang kita ceritain, hanya 1 yang join. 9-nya nolak. Kenapa? Produk aja nggak. Sistem bisnis nggak paham. Ada 4 knowledge yang harus Anda kuasai agar rasio Anda naik dari 10:1 bisa 10:9. 4 pengetahuan ini nanti tanya ke leadernya ya. Yang pertama tentang 1 corporate knowledge. Pengetahuan tentang perusahaan SR12 itu apa? Nah, yang kedua adalah tentang bisnis knowledge. Knowledge itu apa? Mekanisme sistem bisnis SR12 Anda harus pahami. Nanti tanya ke leader, Kak ini. Apa hakikatnya dari sistem bisnis itu? Nah, yang nomor 3 adalah tentang product knowledge. Produk yang mana yang mau Anda pilih? Ini kuat. Harus kuat.
Karena distributor nggak ada yang nggak mungkin nggak menguasai ini. Pasti dia menguasai. Bahkan Karyana bisa tahu tuh ownernya SR12 siapa namanya. Siapa founder SR12, ada berapa pabrik, berapa gudang. Siapa peraciknya, itu karena udah Kak Yunita udah hafal. Dan yang keempat adalah pembeda. Atau value SR12. Nah, di lingkungan pengusaha, saya membahas nomor 4. Kenapa? Ini orang udah pada jago berenang, ngapain saya ajarin renang? Saya cuma nomor 4. Saya dijulitin sama mereka. Kenapa nggak Coach Adam buka skincare sendiri? Buka skincare kan murah, Bu. Maklum tuh nggak nyampe 100 juta, bisa. Buka herbal, saya langsung datang ke herbal, ke pabriknya SR12. Itu nggak nyampe 100 juta modalnya. Saya bikin tuh namanya Gomil Q, misalnya ya. Gomil Q gitu ya. Itu bisa. Nah, tapi kenapa saya tetap stay di SR12? Ada value yang mempertahankan saya dibantu untuk berkontribusi dan untuk mendatangkan profit buat diri saya. Apa value-nya? Nah, SR12 itu membangun bisnis dengan cara apa? Memuliakan orang lain. Jadi saya kalau ketemu pengusaha gini, Bang, bukalah jalur distribusi di Kendari. Karena belum ada distributor. Masalahnya gini, Bang, di bisnis SR12 itu, Bang, toko yang Abang buat itu bisa menjadi wasilah untuk masyarakat. Wasilah apa, Coach Adam? Ada 2, Pak. Intinya, wasilah kebermanfaatan dari produk dan wasilah rezeki. Bentar-bentar. Nomor 2 gimana maksudnya? Pak, emangnya Bapak doang bisa jadi distributor? Di SR12 enggak, Pak. Beda kami sama yang lain. Punya duit, nggak punya duit, semuanya bisa jadi distributor, Pak. Tinggal mereka mau atau enggak. Pertanyaan saya, banyak nggak masyarakat yang mau bertumbuh? Belum punya wasilah. Banyak nggak masyarakat yang ingin bertumbuh, dia nggak punya mentor? Banyak nggak masyarakat yang mau bertumbuh, mau belajar disuruh bayar? Itu, Pak, yang kita bantu. Oke, Coach Adam, Kendari saya buka. Saya nggak ngomongin sistem bisnis, saya ngomong value. Nah, ini distributor, value-nya juga harus kuat. Karena Anda akan ketemu nomor 5 orang semua tuh. Nomor kategori orang nomor 5. Udah nolak, nggak mau, julid. Anda bisa balas dengan nomor 4 value-nya. Maaf, Pak, di bisnis kami bukan hanya untuk orang yang berdua. Buat Bapak mah gampang buat jadi distributor. Bagaimana bisnis orang lain, Pak? Bagaimana cara menumbuhkannya? Membiarkan mereka untuk bertumbuh. Karena hakikatnya manusia itu pemenang. Nah, kita hadir kalangan masyarakat untuk membantu, Pak, menjadi alternatif dan solusi. Di mana produk beredar, saya pakai data kalau nggak mau buka, 83% produk beredar di negeri ini punya as dan as dan dikirim ke sana, suruh. Apalagi sesama muslim, Pak. Nggak usah sesama muslim, sama manusia aja, Pak. Menjadi alternatif. Alhamdulillah minggu ini appointment sama Buya Yahya. Gara-gara nomor ngomong 4 kare. Ngomongin cuma nomor 4. Coach Adam begini. Pesantren kami itu lebih dari 6.000 siswa. Produknya kita belum punya alternatif. Mau nggak Coach Adam datang ke Cirebon? Sip. Jadi mana kalau kita jadikan berwasilah rezeki juga untuk para guru. Buat tambahan mereka, Pak. Biar mereka yang mengontrol, Pak. Operasinya hidup, pesantrennya hidup, masyarakatnya yang berperan sejahtera. Satu. Saya ngomong value. Saya nggak ngomong, Bapak mau marketer, Bapak mau reseller, enggak. 4 value-nya. Nomor value ini harus dikuatkan. Kita harus paham. Karena kita akan mengajak orang untuk bertumbuh. Siapa dia? Orang yang tambah modal. Kita ajarkan untuk omset latihan sebulan 1 juta atau 8 box saja. Caranya bagaimana diawali? Dengan Anda menjadi leaders. Apa itu great? Orang yang bersikap dan berkata, sebelum mengajak orang berbisnis, lakuin dulu dong. Siapa? Bunda Leni pada saat cerita Gomilku yakin banget karena konsumennya testimoni. Senang nggak kita jualan dapat testimoni positif? Alhamdulillah lambungku sembuh, Teh Leni makasih ya, ntar aku order lagi. Itu aja udah buat kita happy banget ya kan. Masya Allah, alhamdulillah. Berkah gitu kan. Hingga besok jualan kedua. Kan niatnya udah nolong. Nah, bagaimana niat kita akan menjadi lebih mulia lagi dengan kita berpraktek. Cara berprakteknya apa? Simpel tadi kayak Karyana. Udah update satu saja dulu. Posting aja dulu. Japri-japri. Awal-awal itu. Untuk awal-awal. 1 bulan pertama. Posting, update status.
Seluruh sosial media japriin, bro, ini nih seller, ya aku share, ya aku izin, siapa tahu bisa membantumu. Alhamdulillah, ini dari konsumen yang sekarang jadi ikutan usaha distributor di Nabire. Kenapa? Akutnya Allah izin sembuh. Wasilah gumilku. Semoga bisa membantu ya. Apa? Dedikasi kita terpancar ke semua. Sehingga orang yang ada di depan kita itu percaya bahwa kita patut dan layak untuk. Kalau kita orientasinya cuma duit, kita nggak ngerti manfaat produk. Nah, kita nggak tuh yang mengedepankan orang. Kita ngerekrut, menguatkan dia akan 4 hal pondasi. Pak, 4 pondasi kita Karehana. Yang pertama harus berurut spiritual dulu. Yang kedua, ya, intelektual. Kenapa harus berurut? Karena ini akan menjadi orang akan belajar pada saat dia tahu makna belajar. Orang akan belajar karena dia punya nilai dalam hidupnya apa. Sehingga pada saat dia memiliki nilai dalam hidup, dia akan bertambah nilai finansial. Orientasi apa sekarang? Spirit kuat. Kuat hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama sesama manusia makin baik, emosional kita juga punya nilai-nilai budi luhur yang baik. Baru kita belajar. Kita mengajarkan apa? Ada baru ilmu. Jadi berkah. Ini saya ada cerita khusus Pak di Surabaya. Saya datang ke Surabaya, saya kaget pada saat saya ke Surabaya Karehana. Yang jemput saya, ya distributor saya jemput. 3-3 jemput. Sudah jemput, saya langsung diajak 4 aula acara karena saya mau lihat, kita mau bikin acara seminar. Pada saat saya seminar, Pak, saya siap-siap mau pilih hotel dengan apa yang saya mau. Saya mau pilih hotel lah. Coach Adam, nggak boleh kemana-mana. Saya udah siapin hotel buat Coach Adam. Saya ditaruh di hotel suite. Mereka bayarin Pak. Taruh suite. Pada saat saya taruh di suite hotel itu, kamarnya gede, ukuran 44 meter square. 4 meter square, ya lumayan lah ya. 44 meter square di situ, kita ngobrol bercanda. Teks. Dan pada saat 6 hari saya di Surabaya, mohon maaf Kak Yunita Karehana, saya harus ceritain ini. Tak pun makan, hotel, gak ada yang keluar uang saya. Gak ada, saya cuma beli tiket doang. Sampai saya harus terbang ke Malang karena mau ketemu guru saya, baru saya nyewa mobil. Dan saya melihat bahwa mereka apa? Saya bilang apa? Saya 20 tahun belum tentu. Zaki sebelum. Kenapa? Saya lagi makan ngantri. Apa aja Pak? Tiap bertumbuh. Walaupun mukanya masih gantengan saya. Bu, Surabaya nggak heran. Selesai seminar akbar, selesai seminar mentoring, private mentoring. Jadi jam 10 saya di aula sampai jam 7 malam. Pulang nyampe ke kamar, nggak tidur. 29 orang nungguin di kamar saya, Bu. Nungguin di kamar saya, belajar begini, ini kamar. Belakang saya tempat tidur. Kok duduk semua nih belajar. Dan di situ orangnya nggak kaleng-kaleng, Bu. Ada yang punya apotik Madura. 9 apotik dulu belajar. Gimana Coach Adam? Nah dulu Pak, kita beresin ini. Wah, bukan SR12 doang nih yang saya harus beresin perusahaan saya nih. Ada yang nggak beres di perusahaan saya nih Coach. 12 doang yang saya jelasin. Kali ini ya. Udah selesai, sampai jam 12:30. Badan masih lepek Pak. Badan masih lepek. Baju tadi pagi konser, sampai Isa, jelasin, Coach Adam nggak capek. Mereka bilang gitu, Coach Adam nggak capek kah? Kalau nggak kita pulang. Jangan tanya saya capek, doain saya sehat. Kalau capek ntar saya capek beneran nih doainnya. Sampai jam 12:30 pagi. Besok ya Bu, saya ketemu sama guru saya Coach Fahmi sampai jam 9 malam. Setengah 10 malam itu datang lagi ke hotel. 19 orang Bu.
duduk lagi di kamar saya. Mana saya mau istirahat? Gak ada dan saya happy. Kenapa? Yes, mereka dalam menjemput. Saya nggak heran Surabaya tuh terbang tuh buat masukan buat distributor kita tuh Kak Inita Karihana. Nggak heran Surabaya tuh terbang. Satu, tazim. Dua, adabnya bagus. Yang ketiga, tamu itu dimuliakan luar biasa. Sama seperti Bunda Leni, nggak heran rezekinya bagus. Dia siapkan, kita yang mau datang, dia yang ribut kan, sibuk. Siapin ini, nanti ada ini, ada tamu-tamu. Siapin. Nggak heran rezekinya naik. Nggak heran. Ini simbolnya apa? Direction dalam. Kalau Allah bilang pintar jadi sukses, banyak kok. Bisa jadi bukan karena, tapi orientasi apa? Orientasi untuk, bukan karena. Banyak kok orang yang tapi orientasinya walaupun ilmunya cetek, Bu. Ilmunya cetek lulusan SMP, tapi nilai orientasi fisiknya besar. Mana caranya? Setelahku, anak keturunanku semuanya hidup tumbuh berkembang. Knowledge bagus. Aku rela ikhlas nggak lulus S1 karena orang tua aku nggak mampu. Aku rela ikhlas masa mudaku nggak aku nikmati. Yang penting anak-anakku baik semua. Nah, bagaimana kita menyikapinya tuh? Kita kan orientasi pada angka. Kan kita nggak mau jemput ini semua prosesnya. Ini algoritma, saya katakan ini algoritma pasti untuk berikhtiar dalam menuju kesuksesan. Suksesnya rencana Allah. Tapi algoritma ikhtiarnya polanya cuman ini. Kalau nggak ada target, gimana kita mau untung? Kan kita punya HPP, kita punya biaya pengeluaran, toh? Kayak gitu. Oke. Berarti pada saat 4D ini Anda kerjakan, Anda bisa mengajarkan orang lain. Coba lihat, simpel aja. Kita sepakat tadi semuanya. Ngajarin orang omset 1 juta, gampang banget teh. Gampang banget. Gimana kalau teteh narasinya adalah, you nggak pakai modal, tapi aku mau bantu kamu. 4 bulan dari sekarang, profitmu 5-18 juta. Mau nggak? Kalau mau, kita ketemu mentorku. Aku kenalin sama Kak Rehana, aku kenalin sama Kak Yunita, aku kenalin sama Bunda Leni. Bagaimana caranya? Sekarang ini ada produk bagus banget, paling laku di kami. Anggap profitnya puluhan juta, ratusan juta per bulan gara-gara produk ini. Yuk kita jualan. Gimana cara jualnya? Simpel aja. Kamu posting, kamu share jualan dulu ke circle terdekatmu, sahabat, keluarga yang kamu ingin. Apa yang kamu ingin tolong? Baru jabarkan tuh produk knowledge-nya. Ada nggak keluarga, sahabat, terdekat, teman yang biarkan ini untuk bantu. Harga kita terjangkau. SR12 di Indonesia, ini produk paling laku. Ini banyak orang keluarga. Cuma pada saat kita delivery informasi itu, kita nggak ada dedikasinya karena kita ragu. Ya gimana? Gitu. Ya. Orang juga nerimanya juga negatif. Nah, untuk menumbuhkan dedikasi, makanya mampir ke Gunung Sindur. Ketemu nanti sama Kak Cica yang profitnya 400 juta per bulan. Ketemu sama Bunda Ayu yang omsetnya 5 miliar per bulan. Kita serap, kita deket-deket sama orang yang positif, Pak. Sampai energi. Ini kita mau usaha, teman lingkungannya yang julid semua. Mana mau maju? Yang ada informasinya negatif semua. Kita deketin tuh. Bunda Rehana, meskipun punya profit kayak apa yang Bunda lakukan, 25 juta per bulan, ibu rumah tangga di rumahan doang. Bahkan udah bilang Coach Adam, aku mentok jam 2 ya karena mau nganter Fatih mau nganter Fatan ke eskul bola. Aku nggak bisa lama-lama ya nggak pakai. Jadi prinsipnya hanya ini. Kita latih dengan rasio apa? 1 hari Teh Hikmah, 1 hari Kang Yudi, 1 hari Bunda Dewi, ngobrol ke 5 orang aja. Dengan cara-cara seperti yang kalimat tadi yang dicatat. 1 hari cerita 5 orang. 1 hari cerita 15 orang. Ya 15. 5 orang. 1 hari cerita 5 orang. Jadi buat awal-awal dia biasa siapin aja. 1 hari 3 jam. Yang banyak-banyak. Misalnya main sama anak, main tangan. 3 jam aja tapi fokus. Yang banyak-banyak. Habis subuh. Tadi gimana? Telepon jualan 1 juta, gimana caranya omset latihannya ya sehari 100.000. 1 box 1 hari latihan. 1 box 1 hari latihan. 1 box 1 hari latihan dan cerita orang. Rasionya bisa jadi 10/0. 10/0.
10 orang cerita, nggak ada yang gabung. Biasa, namanya kita latihan ya. Namanya kita latihan ya, biasa aja ya kan. Karena rasio, ingat, rasio. Dan Anda akan ketemu sama 5 tipe orang. Nggak ada lain. Yang nomor 6 itu berarti pikiran Anda, jangan-jangan tuh. Yang nomor 6, woy, tadi tambahin ya. Anda akan ketemu sama 6 orang ya. Yang nomor 6 itu adalah pikiran Anda sendiri gitu ya. Nah, 5 orang itu yang akan Anda temui. 10 banding entar. Entar lama-lama 10 banding 1. Lama-lama 10 banding 2. Lama-lama 10 banding 3. 10 kali presentasi, 10 kali ngajak orang, 3 orangnya yang join. Gagal. Oke, kita ambil flat selama 4 bulan, selama 5 bulan hanya 10% atau banding 1. 10 banding 1 Bang Yudi. Kita ajarkan mereka dari 150 orang, 5 orang dikali 30 hari 150 orang toh? Kita ambil 10%-nya berarti 15 orang. 15 orang kita ajarkan untuk omset 1 juta. Kita melakukan. Pasti kan bisa ngajarin. Gimana cara ngasih omset 1 juta? Pak Yudi udah bisa jawab. Dewi udah bisa jawab. Ajarkan gitu ke orang. Tapi kalau kita ajarkan dengan benar, Bu. Kita ajarkan dengan benar, mata dia, Bu. Matanya dia, mindsetnya dia, pikirannya dia. Angkanya segini, Bu. Bagaimana cara ngajarkin dengan benar? Sabar ya. Kita latihan. Oke? Lo jadi reseller. Oke? 15 lakukan hal seperti ini. 15 orang dalam 1 bulan atau 150 orang. Berarti apa? Anda ditolak 135 orang untuk mendapatkan saudara baru yang siap Anda bantu. 15 orang. Berarti apa? Kita ditolak 135 orang, dapetin 15 orang. Udah bagus nih. Bahkan kalau model Kak Yunita, Kak Rehana, mungkin dari 150 orang, yang gabung 70 orang, 80 orang. Rasionya udah beda. Cuman pertanyaannya, konsisten nggak 5 orang? Kadang-kadang saya, 100 orang nggak ada yang gabung. Oke. Karena yang saya tawarin pengusaha kan. Pengusaha, apaan sih? Kayaknya MLM nih gitu. Sampai capek saya jelasinnya. Terserah lu lah gitu. Bodoh amat gitu. Pusing saya jadinya kan. Yes. Itu kita nggak usah bahas ya. Itu algoritma Allah ya. Jangan kita. Kita nggak usah bahas di situ. Kita bahas pola ikhtiar yang kita lakukan. Dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Oke, udah. Berarti kalau 15 orang kita ajarkan dia omset 1 juta, maka omsetnya akan 15 juta per bulan. Kalau dia posisi reseller, kan kita ajar dia untuk open PO. Kita ajar dia untuk open PO dari marketer ke reseller. Berarti hanya 20% dong. 20%-nya berapa? Nah. Bulan keduanya si reseller ini, bulan keduanya kita ajak lagi nih. Lakukan hal yang sama. Omsetnya 30 juta. Oke, omsetnya 30 juta. Ini kalau terjadi nih, dia akan up. Ini yang terjadi di Surabaya. Dari reseller langsung ubah ke agen. Kenapa ya? Saya reseller omset 30 juta, yang bener aja. Rugi dong saya. Rugi dong. Boleh nggak saya jadi agen? Boleh. Kita bahas normal. Bulan kedua kita sebagai reseller, ya. Ini kita latih. Di bulan pertama 15 juta, 15 juta, total omset 30 juta. 3 kali berapa presentasi kita? Bulan ketiga, bulan pertama kita maintain, bulan kedua kita maintain, bulan 3 kita cari lagi. 1 2. Omsetnya 45 juta. Ini orang dari marketer jadi agen. Benar nggak? Benar nggak? Jadi agen berapa? 15 juta kali 3 kan? Dengan cara apa? Dengan cara bulan 1, bulan 2, bulan 3 banyak. Tapi bulan keempat, bulan kelima meledak profitnya. Coba kita lihat, perhatiin. Yang penting apa? Yang penting bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 15 orang masing-masing tiap bulan, itu kita maintain dengan baik. Caranya bagaimana? Lihat saya sama Ara. Lihat saya sama mitra-mitra anak saya. Cara mereka, makanya tanggung kita nih sekarang berbisnis. Kalau pertama kali datang ke Bunda Leni udah tahu. Coach Ada mau kopi hitam atau kopi hitam aja. Nah, pada saat dia jadi agen, kita lihat bulan keempat profit. Dia mupuk di bulan pertama, dia mupuk bulan kedua yang di sini. Dia mupuk bulan ketiga yang di sini. Dia pupuk bulan 4 pada saat di sini. Total omsetnya 15 juta dikali 4 sama dengan 60 juta. Semuanya orang 1 juta aja profit. Ya omsetnya. Kang Yudi, jadi untuk 1 juta sama.
1 juta pertama. Itu 1 juta pertama, disuruh bantu 15 orang. Kita kunci angkanya 15 orang itu. Kan omsetnya 60 juta. Dia jadi agen, 40 juta dikali sama 18 juta. Akal nggak sih? Kan ngos-ngosan, bulan 4 profitnya 18 juta. Kalau kita tanamkan ini ke mitra usaha, yuk 4 bulan habis-habisan, samperin ke Coach Adam, kita samperin ke Bunda Yunita, kita samperin ke Bunda Leni. Mungkin dia orang yang belum pernah jualan, tiba-tiba ditantang omset 1 juta kaget. Mana nih omset 1 juta jualan? Kita ajarin, gini cara gua jualan. Cobain deh. Nah, aja tuh. Cara apa? Hasilkan omset 18 juta, berarti dia punya 40 mitra usaha. Yang nolak berapa, Bun? 135 kali 4 ya. 135 orang yang nolak per bulan dikali 4 berapa? 440. Ada 540 orang yang akan merejection, akan menolak Anda, akan menjauhi Anda, bahkan keluarga terdekat, bahkan saudara. Ketahuilah, Coach Rajes, omset terbesar nasional, satupun saudaranya nggak ada yang join. Ketahuilah, mentor kita, Coach Robi dan Bunda Cica, saudaranya, satupun nggak ada yang join. Oh gimana? Itu buktinya udah ada kan? Kalau saya mungkin profitnya nggak segede mereka. Masih di bawah 200. 100. Keluarganya nggak ada yang ikut. Kakaknya, adeknya, depan mata beli paliset kayak kagak ada yang join juga. Ini masih SN, gue jualan gitu. Nggak ada yang ikut juga. Nah terus kita saya berkaca pada diri saya sendiri. Ya terus kita ngarep gitu adik saya. Bisa saya jualan SR12, adik saya beli SK2. Tak skincare. Ya Korea tuh. Gimana perasaan saya? Tarik nafas, hembuskan. Kok bisa? Gue punya retinol, dia beli retinol Korea, resek banget nih adik. Kan saya nggak paksa. Saya bilang apa? Alhamdulillah. Caranya Allah menguatkan saya melalui lingkungan saya, yang menolak saya, yang mereject saya. Kalau kita ditolak sama orang-orang terdekat, terutama teman, sahabat, keluarga, paling asik. Karena nyatanya Kak Rehana dan Kak Yunita, ya, bukan keluarga saya, bukan sahabat saya. Mereka ini orang lain yang jadi. Kalian ini orang lain, saya nggak kenal. Sampai jadi saudara. Kang Yudi, Teh Hikmah, bukan saya kenal. Teh Dewi bukan saya kenal. Tapi kita jadi saudara. Bahkan ada yang kebangetan curhatnya tiap hari. Gitu. Adam, gitu. Curhat lagi nih. Gitu. Gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi happy, beneran Bu. Happy. Happy-nya apa? Banyak saudara. Ya, minimal kalau ke Bogor kelaparan ada banyak rumah yang saya datengin. Tele nih lapar. Mampir dong. Kata Teh Dewi punten cerah. Gitu kan? Nah, yang kita injek kepada mereka, di belief system mereka, bahwa apa? Tuh, 18 juta kalau lo dapat. Berguna nggak sih uang ini? Kira-kira lo bayangin dulu deh, ini 18 juta lo dapat untuk apa uangnya? Oh, buat ini. Lo happy nggak? Ini ada tantangannya. Tantangannya apa? Tantangannya lo harus lakukan aktivitas jualan dalam 1 hari, latihan aja. 100.000. Atau 1 box gomil. Mereka tidak persen. Anggap kita ambil 1. Dia hanya jualan 10 box. Selanjutnya apa lagi? Itu harus cerita per hari. Bahwa apa ini bagus, bisa diawali tanpa modal, ada pendampingan, ada mentor, ada ilmu. Gratis. Daripada lu bisnis yang lain, mentornya bayar, ilmunya bayar, ini gratis. Kita tinggal sowan aja ke rumah Kak Yunita, sowan aja ke rumah Kak Rehana, sowan aja ke tempat Coach Adam. Ya. Nanti insya Allah 4 bulan kita bisa dapat. Pakai narasi saya tadi bilang apa? Dalam tempo 3-6 bulan profit 5-5. Itu Kang Yudi yang kita tanamkan kepada mitra usaha. Ini akan berefektif setelah kita berpraktek. Kalau kita nggak berpraktek, nggak bisa. Saya pernah nolak distributor, calon distributor saya yang ketiga, saya tolak. Kali ini saya pernah tolak tuh, Kak Yunita. Distributor 1 confirm, distributor 2 confirm, distributor 3 saya tolak. Kenapa? Dia nyuruh orang jualan titip-titip barang. Itu kayak Kak Rehana kenal banget tuh. Saya tolak ketiga. Kenapa saya tolak? Saya ke rumahnya, wih ini ruang tamu produk, semua banyak banget. Loh,
Kok produknya nggak dijual? Kok produknya banyak, Bun? Emang Bunda nggak jualan? Mitranya pada hilang. Oh, enggak kok, aku mau langsung cepat aja jadi store. Oh, kalau kayak gitu, mendingan kita pending. Boleh kumpulin mitranya, mitra usahanya dikumpulin, saya mentoring barang. Jadi dia nggak punya tanggung jawab barangnya. Laku nggak laku ya udah. Saya Karehana tuh orangnya kenal banget tuh. Terus ketiganya saya tolak. Kalau saya mau duit itu saya ambil tuh. 10%-nya lumayan ya, 120 juta ya, 12 juta ya. Nah, saya pikir jangka panjang ini dia nggak sesuai dengan algoritma. Jadi Bunda, cara mendidik mitra usaha kita adalah dengan kita membantu dia. Bagaimana cara membantu dia? Adalah dengan memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Latih mentalnya dengan cara tidak hutang. Latih mentalnya dengan baik. Ada uang, ada barang, cash. Ada uang, ada barang, cash. Dia berlatih tuh. Berlatih. Bunda Rostia di Makassar itu nangis. Mengutang masa saya kasih-kasih. Padahal permintaannya tinggi. Kalau cuma buat naruh drop produk 200 juta aja saya mampu di sana. Cuma saya nggak kasih karena saya sayang. Pak. Kalau saya nggak sayang, saya kasih. Tapi kan sekarang dia bisa cerita. Kalau nggak punya modal, aku juga. Coach Adam itu nggak pernah bantu saya untuk bantu di produk. Saya bisa, kamu pasti bisa. Dia kan begitu di depan layar sekarang. Kalau dulu saya bantu, mentalnya jelek. Ini bukan masalah bantu, membantu dengan adab yang tepat. Ada uang, ada barang. Bayar, potong. Agen belanja 1 juta, ya langsung potong 40%. Tujuannya untuk apa? Melatih untuk bisnis. Karena di bisnis 12, jika itu semua diterapkan, maka hanya orang yang punya modal banyak dong yang bertumbuh. Benar nggak? Tapi kenyataannya dari modal kalian ini 100.000 produk 30 juta, profitnya udah telan tiap bulan, alhamdulillah, itu bertumbuh namanya. Proses. Ada orang yang bisnisnya cepat, ada orang yang bisnisnya cepat banget. Beda-beda. Mungkin di luar sana ada yang 1 tahun. Teh Leni mungkin 1,5 tahun jadi distributor. Nggak apa-apa, momentumnya memang seperti itu. Yang penting kita ikhtiar. Jadi enjoy aja. Ada yang 1 tahun cepat jadi, ya alhamdulillah. Cuman kita boleh belajar sama mereka. Kenapa mereka 1 tahun jadi? Apa sih yang menyebabkan? Makanya kumpulkan di WhatsApp grup itu tujuannya silaturahim. Teh Leni boleh tanya sama Bunda Farida. Teh Leni boleh, Teh Dewi boleh tanya sama Bunda Iva. Tanya sama distributor di Makassar. Apa sih yang mereka lakukan? Belajar silaturahmi. Tujuannya untuk apa? Tujuan sama-sama kita saling belajar. Oke, dari angka ini ada yang mau ditanya? Ini rasional banget kan, Kang Yudi? Kalau Kang Yudi, bulan kelima langsung ke bulan pertama. Reseller, ajarin aja omset 1 juta. Sudah diajarin 1 juta, ajarin dia untuk omset membantu orang lain 1 juta. Walaupun untung dia 5%, it's okay bulan 1, 2, 3-nya jelek. Profitnya, karena cuma 5% kan? Tapi bulan 4 lihat dong. 40 minus 15 kan? Kan bagaimana memaintain 15 orang itu setiap caranya adalah action, guidance, pengarah, pendamping. Siapa dia? Mentor. 15 orang itu ajak ke rumah Kak Yunita, ajak ke rumah saya, ajak ke Gunung, ajak ke Kak Rehana. Jadi untuk apa? Kan kita belum memahami 100%. Kita butuh dukungan mentor kan? Manfaatin ini mentor. Serius Pak, manfaatin. Bapak kalau misalnya nanti ada 20 orang, 30 orang, mesti ngundang saya juga, mungkin kalau lagi saya waktunya nggak pas. Kak Yunita, Karyana, ajak dong. Saya nih dong orang mereka mau usaha, aku nggak bisa presentasi. Aku presentasi simpel aja kata Coach Adam. Jualan aja udah. Tapi kan mereka biar punya arah, bisnisnya biar bertumbuh. Arahan dari Karyana. Ya Karyana, Kak Yunita mampir, manfaatin mulai sekarang. Leader-leadernya kerjain kalau perlu. Mereka udah siap dikerjain. Kalau perlu telepon sampai tengah malam. Kare, kenapa Kare? Enggak rindu? Iya, matiin nih. Gitu ya. Jadi mulai sekarang guyup. Karena apa? Karena kami di Dewi, di Beda, di SDA, kita lagi memproyeksikan 50 orang. Per tahun ini rame-rame. Siapa yang mau jadi direktur, kita akan kawal. Tapi serius disiplinnya. Terus dreams ya. Nah, nanti kita akan ketemu sesi private. Mau ke rumah saya boleh, mau ke rumah Kak Rehana boleh, mau ke rumah Kak Yunita boleh. Nah, pada saat masa ini, saya sedikit jelasin. 2 bulan, 20 hari saya menjadi distributor utama, saya memahami saya bukan berada di bisnis retail. Kita berada di bisnis retail atau consumer goods. Yang produknya habis. Jadi, terjadi repeat order. Terjadi bagi hasil dengan agen-agen dan marketer reseller. Saya nggak punya ilmu di sini Pak, walaupun saya pebisnis, karena model bisnisnya beda.
Dalam 1 minggu, di bulan pertama, setiap minggunya, minimal saya 5 kali samperin. Yang namanya mentor saya. Siapa yang saya datengin? Ada Coach Robi. Ada si Coach Rajes. Bahkan saya datang ke rumah yang namanya Komisaris SR, namanya Pak Denny. Karena apa? Saya tipikal orang yang Pak. Cemburuan saya. Kok bisa anak 92 kelahiran duitnya gede banget nih. Banyak banget. Saya samperin ngobrol. Silaturahim aja. Kenapa? Saya tipikal orang yang ambisius. Karena kalau bukan kita ambisius, siapa lagi? Karena impian kita yang buat. Berambisi nggak tuh untuk kejar 18 juta? Kalau nggak berambisi, selesai Pak, mau bisnis apapun. Jangan kan biasa 12, bisnis lontong aja jualan juga berantakan itu. Yakin saya. Kita harus punya ambisi untuk mengejar nih, dapat target kita, atau goals kita. Kalau nggak ada target, ya gimana engke? Ya kumaha tuh, kalau gimana engke? Bener ya? Kumaha engke? Kumaha engke gitu ya, kumaha engke. Berarti apa? Ini kita kejar. Kayak Bunda Leni itu sering tuh WA nama saya. Coach Adam doain ya, isi supaya tahun ini Coach, bismillah, amin, insyaallah. Dan karena beliau pasti tahu. Jadi kayak semacam Bunda Farida ya. Bunda Farida itu 1 tahun 50% dia cash Excel 7. Ini dia bahagia banget. Kenapa dia bahagia? Setiap ada tamu dari luar kota, beliau jemput. Jauh ke semalam itu dia baru pulang dari Ponorogo. Disamperin mitra, disamperin sejauh Ponorogo, Pak. Dari Surabaya. Udah kayak Bogor Karawang, Pak. Disamperin reseller. Cuman apa? Niatnya, Bun. Udah Bun, jangan banyak tanya. Kita tuh niatnya kita bantuin. Yang penting apa? Ada syarat kamu samperin. Dia mau belajar, dia mau ya Coach, dia mau bertumbuh, disamperin. Kediri, Jakarta, Surabaya, Kediri itu 4 jam. Gue diseret ke sana. Kenapa dia bilang, Coach Adam tolong bantuin, ini Mas Hana banget Coach. Kasih luar biasa. Dia kenal Coach Adam itu gara-gara Zoom, gara-gara rekamannya Bunda Leni sama Pak Suami, Pak Heri. Karena apa? Karena dia udah nyamperin ke Surabaya. Coach Adam datangnya ke Kediri, ya saya siapin mitra lagi mentoring. Sehari saya samperin, pakai strategi ini doang, Bu. Strategi ini, ubah langsung sub agen. Dari 10 orang, total jualan kekumpul duitnya 5 juta. Ubah langsung akad sub agen. Nah, kadang-kadang yang kita mau samperin itu cuma agen doang, sub agen doang. Seller marketing samperin bisa jadi pada saat matanya nyala tuh. Harapan yang selama ini terkubur, melek lagi. 18 juta per bulan bakal apaan? Nah, tulis yang besar 18 juta. Buat apa? Simpel ini. Ada pertanyaan? Siap. Yes. Ini saya kasih kunci rahasia ya Pak. Kita belajar sama dari Bunda Pak. Makassar itu lambat sekali dibandingkan Surabaya. Saya lambat banget di Makassar bertumbuh. Kenapa? Ini saya kasih story ya. Real yang saya alami. Akhirnya saya tanya ke guru saya, 2 guru saya, Om Bagus dan saya di pesantren. Tanya, kenapa orang yang berikhtiar menjemput ilmu dengan dia mendatangi mentor, hasil orang yang didatengin mentor? Kenapa beda? Karena orang-orang yang berkorban untuk waktu, korban rupiah, hasilkan hal yang kalau mau tahu dia di calon distributor Anda, orang yang benar-benar mau Anda bantu, cuma bilang apa? Kak Yunita, kita belajar sekalian tentang saya. Ayo kita ketemu di Bunda Yunita. Kalau dia masih banyak alasan, itu orang nggak mau bertumbuh. Nggak akan mau bertumbuh. Karena orang yang mau bertumbuh itu, saya ilustrasi gini. Bayangkan Anda pengusaha fashion. Ada toko yang siap Anda akuisisi. Papua yang punya pasar market loyal itu nilainya 500 juta per bulan. Sementara Anda punya keadaan mampu untuk mengakuisisi, Anda kerjakan atau enggak? Lain, karena apa? Udah pasti duitnya di sana. Ada kontrakan 50 unit dijual 1 M. Tanya ya, di Papua ya.
nilai 1 M. Tapi 50 kontrakan itu per kontrakannya 5 juta per bulan. Kalau memang itu uangnya membuat diri Anda tertarik, pasti Anda perjuangkan. Lebih lucunya, seperti apa yang ada terjadi di keluarga besar kita misalnya ya. Dia rela dinas ke Makassar. Karena apa? Kalau dia dinas di Makassar, dia pulang-pulang udah bisa jadi golongan 2A atau golongan 3A. Siap-siap dia jadi dirjen, siap-siap dia jadi kepala dinas. Dilakuin nggak tuh? Pertanyaannya, ini kita paham nggak apa yang kita perjuangkan? Kalau kita paham apa yang kita perjuangkan, dia pasti datang. Nah, itulah yang disebut dengan patah, lapang hati akan informasi. Gak kayak Adam dulu. Adam dulu 2016 itu kebangetan tengil ya, sombongnya nauzubillah min zalik. Karena melihat orang itu dari materi. Kalau dulu saya dengerin Raja saya join, mungkin gak kayak sekarang, Bu. Mungkin udah bisa 30 kali lipat pendapatan saya. Karena saya melihat orang tuh motor Skywave gitu. Ngomong-ngomong dulu Rajas kecil ya. Terus kalau lihat tuh wajahnya wah kan gede. Ya. Karena itu dia, kesombongan itu yang membuat saya tertutup akan pintu-pintu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mengkategorikan mitra yang mau bertumbuh apa? Mitra yang benar-benar Lendi, Kang Yudi, walaupun belum selesai, Coach Adam, terima kasih ya, udah maghrib. Saya udah WA, saya harus pulang. Kata, bagus Bun, pulang gidah. Giliran WA, ini kemana sih WA? Bawel banget, giliran nge-zoom kagak datang. Saya ngaji, oh siap. Ngaji aja udah, lebih penting itu. Ntar Bunda ada apa-apa tanya sama saya bilang gitu. Itu lebih utama Bun gitu. Ya sama lah Upin Ipin ini berdua. Tapi saya bangga luar biasa sama Pak Teleni sama Teh Dewi. Nah, kalau misalnya nanti ada mitra yang mau seperti yang mau tantang dia chat, mau bertumbuh nggak, mau maju nggak, kita mampir ke Rehana. Saya laki-laki belajar sama ibu rumah tangga sama Kak Rehana, itu profitnya nggak tanggung-tanggung, bisa 20 sampai 30 juta per bulan. Itu rumah tangga doang. Kita sowan yuk ke sana yuk, belajar yuk. Kalau mau kita berangkat bareng. Dia nggak mau, abai. Berarti apa? Impiannya narasi. Karena setiap hasil ada pengorbanan. Nah, prinsip bisnis gini, Bu. Sukses menuju dalam bisnis itu selalu ada tantangan. Itu selalu. Jadi jangan menghindari tantangan. Tapi karena kita yakin akan bisnis yang kita kerjakan, tantangan itu jadi ringan. Kalau kita nggak yakin, tantangan sekecil apapun jadi berat. Ada mitranya Kak Rehana namanya Bunda Ika. Ya Allah, kalau udah ngomong, profitnya kebangetan, Bu. Saya suruh update status saja, dia nanya ke saya, Coach Adam nanti update status saya ada yang lihat nggak? Mana gue tahu. Lu nanya gue lagi gitu. Terus habis saya update status saya ngapain? Kamu di update di sosial media. Nanti gangguin orang nggak ya? Terserah kamulah. Pakai rumus ATM PK ya. Amati, tiru, manut, plek ketiplek. Dah update, diupdate. Terus dia japri, saya suruh japri latihan. Kenapa saya suruh japri Kang Yudi? Nun sewu, hasilnya sebenarnya japri, kalau yang saya lakukan nih, kalau mau cepat, japri 25 orang, hakikatnya apa Bu? Naklukin kita punya ego dan gengsi. Maaf Pak, kita sama-sama laki-laki Pak, jualan herbal skincare tuh agak-agak gimana gitu. Beneran jujur, gengsi saya Pak. Terus saya biasa pakai blazer kok. Yang saya temuin tuh jual di batu bara tuh mensos 6 ke belakang tuh. Selalu saya kawal tuh, ini ada perjalanan dinasnya. Saya pegang Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, 58 direktorat total kami pegang. Luar biasa bisnisnya. Tapi membentuk sesuatu hal yang nggak baik. Kenapa? Karena kelamaan pakai blazer sama jas. Rapih mulu, jadi kaku gitu kan. Beneran nggak enak. Tapi pas di BSR 12, wih, asik. Ketemu office boy, kumaha damang saya. Di BSR 12, kebayang nggak Bu? Orang yang mau gabung bisnis sama Anda nggak punya uang, tapi mau usaha, kira-kira orang yang berada di level ekonomi mana? Bawah, tengah, atau atas? Bawah. Orang-orang di bawah bisa nggak diperintah, Bu? Lebih cepat diperintah atau lebih cepat diarahkan pakai hati, nurani. Berarti kita niat mau bantu dulu. Niat mau bantu insya Allah. Bertumbuh gak apa-apa. Bu, bertumbuh. Ayo kita jalan bareng bisnis. Ayo. Oke, 18 juta. Insya Allah, keyakinan saya tidak mungkin lebih dari 2 bulan 20 lakuin. Ayo bisnis dari ngajak bisnis orang maksa. Makanya 39 mitra saya hilang karena saya paksa. Gua kan mitra-mitra saya banyak duit semua kan. Udahlah jadi agen aja lah.
Janganlah bro, kegedean, udah gue jadi sub agen, abis itu hilang. Saya juga lagi belajar. Salah tuh. Saya perbaiki lagi. Berarti apa? Saya lupa sama hakikat esensi apa? Membantu, menolong. Menolong orang lain artinya menolong diri kita. Kita ingin bertumbuh, ayo kita bertumbuh. Saya akan bantu nih Zaki sampai jadi nih. Jadi selama mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Pilihan aja. Jadi ya enjoy saya. Oh niat karena niat kita bantu. Kurang lebih seperti itu. Ya hanya kita udah latihan 1 juta sebulan, ajarin orang 1 juta sebulan. Apalagi udah sub agen dan agen. Ya gede. Nah, sub agen yang ada di tim Bang Yudi, ajarkan tuh. Jelasin nomor 4 ini. Mitra belum jalan, belum lari kencang. 4 ini dia belum kuasai. Pasti mitra tidak akan berjalan bisa kasih 4 ini dia belum kuasai. Dia cuma hanya fokus kepada produknya mana sih aku jualin. Dia bingung, gue ini mana sih? Emang bisa gue jadi agen? Udah tambah modal nih. Tambah apa? Ini yang paling mahal nih, value. Kita bisa cek satu persatu, Kang. Boleh samperin Hikmah, saya deh. Ketemu one on one sama mitra satu, kan punya 5 sub agen. Kalau misalnya satu di luar kota, Zoom. Ngobrol. Kang, serius nggak bisnis ya? Kita bantu. Kapan kita bisa ngobrol? Kapan kita bisa ajak dia ke rumah? Siapa? Dia itu orang Surabaya ke Jakarta, saya cuma mau jadi bisnis. Kalau benar sini datang, jangan tanggung-tanggung kalau bisnis. Datang itu Pak Ide, Pak Ade. Udah datang dia jadi distributor, saya nggak tanggung-tanggung ngomongnya apa. Beneran mau belajar di bisnis. Ada trip Malaysia. Daftar bayar. Daftar dia bayar. Gak heran tiba-tiba omsetnya 400 juta. Itu pas di Malaysia saya cuma bilang apa sama Bunda Iva sama Pak Ade. Saya cuma ngomong gini. Jangan belajar. Jangan. Ya banyak disibuk. Wah, lain. Dia keliling tuh muter-muter. Gimana Pak jadi disibuk Pak? Prosesnya gimana Pak? Gimana Bun? Jadi saya dong Bun. Muter. Pulang dari Malaysia bulan depan 400 juta omsetnya. Lihat dong pengorbanannya. Lihat dong investasinya. Lihat dong lapangannya. Itu kalau belajar duduk buka pulang gini dong. Bentar, Coach Adam. Tadi apa? Gimana? Itu nggak heran Surabaya legitnya ngeri. Saya sampai nggak biasa, sampai heran. Saya sampai sama leadernya langsung tuh yang dari Surabaya, teman saya bilang, kalah sama mereka. Tahu nggak? You menang kepala atas. Atas you menang. Leher ke bawah you kalah total. Siapa? 12 apa? Tepu. Pak. Tiba-tiba apa? Kita 100% nih. Nah, kita nih 100% nih, Bu. 100%. Kita ilustrasikan untuk menuju 100% ya. 100%. Ini leher ke atas ya. 5% aja nggak apa-apa, Bu. 60%. 5% tanamkan di hati kita itu algoritma untuk apa? Untuk kita harus ingat bahwa rezeki kita tanamkan ini 5% mindset kita kuatin nih. Ya tapi kok rezeki gue naik? Lupa, iya ya, itu kan karena Allah. Dan saya ikhtiar. Oke, 90% apa? Lapang, silaturahmi kita kuat. Ya grup di situ, BB Agency itu tugasnya apa? Kalau mau buang sampah di situ, tempat lain. Mau keluh kesah di situ aja udah, mau cerita apapun di situ aja sudah. Nanti keluar dari situ kita udah state-nya kuat lagi. Ilmunya banyak-banyak. BSR mah orang ini silaturahmi semua kok. Silaturahmi kita kok. Nah, silaturahmi yang menumbuhkan, ingin memuliakan getarannya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan? Ribet kok, Bang. Sebenarnya ini dong. Tadi juga kita lama membahas tentang apa masalah.
Bro, begini doang bro jadi di situ. Ini deh. 4 bulan kita bareng gimana? 4 bulan insya Allah gantung diri. Bagaimana konsep kita Zoom? Kalau dirimu memang benar serius, datang ke Jakarta kita ketemu kalian, jangan tanggung. Pas yang ngomong gitu datang, hasilnya beda ya wajar. Farida nggak bisa datang, lakinya bolak balik ke rumah datang. Kak Bahtiar kan bolak balik ke kantor, bolak balik ke rumah. Ada pertanyaan dari sini? Kali itu. Kalau mau belajar, Teddy. Ada pertanyaan? Kita cukupkan? Alhamdulillah. Tanamkan itu tuh. Ini marketer nih. Kalau tiba-tiba Pak Yudi datang, dia saya bilang apa? Saya jadi dapat tanamkan di pesantren yatim alir pun marketer dan alhamdulillahirabbil. Cukup ya. Kang Yudi ada murid ambil jam. Nggak bisa sekali memang. Nah, algoritmanya ya ini. Dalam 1 minggu hari saya pebisnis, hari saya bolak-balik sampai Jumat tuh ke rumah Coach Rajes, kembali tiap hari samperin. Sebenarnya omset lu udah bagus dah, udah 100 juta. Enggak, gue penasaran. Pada gitu. Berambisi. Orang yang berambisi itu ya sama itu. Kita lagi ngomongin masa depan dengan gak berambisi. Terus dipaksa. Karena nanti kita lagi ngomongin bukan bisnis, kita lagi bukan ngomongin bisnis, kita ngomongin untuk masa depan orang. Dan saya datang ke sini mau bantu, dia nggak mau dibantu, ya udah EGP, emang saya pikirin. Itu masing-masing gitu kan. Nah, itu yang membuat saya kuat Pak. Ratusan mitra ditinggalin Pak, bahkan di ghosting. Buat kosadam hilang, biasa. Karena niatnya membantu. Kalau niatnya membantu, lapang. Saat nggak beban. Enjoy. Bahkan sahabat-sahabat dekat kan masing-masing ya. Kita mau nolong nggak boleh tolong, ya udah biasa. Kita 12 yang join dengan modal sama tidak bermodal sama esensi. Mau kan udah ketahuan bisnis kita kan 2, duit yang dari mana? Jualan bagi hasil kan? Loh, terus zakat agen terus hilang, mau ngapain? Mendingan saya dampingin orang yang mau bertumbuh sekalian. Kita mulai dulu marketer. Kuatin ini. Walaupun nanti dia ada agen-agen yang enggak apa-apa, tapi pondasi bumi yang terjadi di Surabaya. Kenapa Bunda Iva tiba-tiba 400 juta? Ini rahasianya. Reseller diajarin, tumbuh. Aku agen. Dan namanya Bunda Iin. Berubah jadi agen, omset langsung 100 juta. Karena diterapkan ini. Orang udah join, kita senang, tapi masih koma. Akan jauh lebih senang kalau kita membantu. Benar. Teh Leni jalan benar, TDW jalan benar. Tiap bulan 15 juta, 30 juta, 40 juta, 60 juta, bahkan kemarin sampai 80 juta. Bulan pertama berapa dulu? Pertama kali join? Sampai 80 juta. Berproses. Dibandingkan orang join langsung 25 juta, habis itu hilang.
Berarti apa? Ada yang salah presentasi kita. Kalau presentasi kita tidak menanamkan harapan kepada orang lain, berarti salah presentasi kita. Orientasinya pada profit. Profit menjadi tujuan utama. Yes, benar. Fondasinya apa dulu? Untuk menggerakkan mencapai situ. Fondasinya value. Beda nggak ada lagi. Nah, value itu dibahas terus Kak Yunita. Komitra. Kita tumbuhin orang yuk. Ternyata bisnis ini. Kita bisa mulia. Lain. Pertanyaannya kita mulian orang yang Nadia 12 semua mulia mau market sekian kita berhasil yuk jalan yuk bisa kita ajarin kita dampingin lelah memang tapi insya Allah bertumbuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Fondasinya kita kuatkan bareng-bareng, manfaatkan mentornya, rumus 4D-nya dikuatin, nanti bisa tanya Kak Yunita sama Kak Rehana, proses detail apa Kak Rehana, Kak Yunita udah expert, nanti kita tanya ke insya Allah pintu rumah saya terbuka, kalau ada yang mau diskusi secara private silahkan. Itu bisa sambil kita ngopi-ngopi. Karena kalau emak-emak semua, saya biasanya jarak Pak. Karena mama nggak ada yang ngerokok, saya ngerokok soalnya. Kesempurnaan datangnya dari Allah, kesalahan murni saya yang terus belajar. Ini merupakan sebuah praktek yang saya sampaikan, yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya buktikan sampai sekarang juga bukan orang lain atas Allah. Mudah-mudahan insya Allah Surabaya akan lahir banyak distributor, insya Allah ada 19 orang yang didik di sana. Reksikan dari Bunda Ipa dan Bunda Faridah. 19 orang distributor siap komitmen. Oh, sisanya 21 orang dari kota. Dan tim SDA dan tim apa namanya beda. Insyaallah ya, amin amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.